Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 2 Januari 2023, peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik memperingati dua orang santo, yakni Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Kedua tokoh ini merupakan dua sahabat yang hati dan pikirannya berpengaruh terhadap pandangan dan kebesaran gereja. Mereka sangat peduli pada ajaran dan pengajaran yang benar, sehingga banyak orang yang peduli terhadap orang lain dan tidak ada yang menjadi antikristus seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama hari ini. Dalam salah satu homilinya, Santo Basilius berkata kepada mereka yang kaya, "Lihatlah kilauan cincin di jarimu. Berapa banyak orang yang dipenjara karena utang dan dapat dibebaskan oleh salah satu cincinmu itu. Berapa banyak orang yang miskin yang bisa mendapat pakaian dari salah satu jubah mewahmu itu?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka selayaknya kita bertindak seperti Kristus yang penuh perhatian kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, serta mereka yang tersingkir. Santo Basilius dan Santo Gregorius telah mengajarkan tentang keberpihakan itu, baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Juga kita dipanggil untuk bertindak sebagaimana diajarkan oleh Yohanes Pembaptis tentang kejujuran dan ketulusan dalam mewartakan pertobatan, sehingga semakin banyak orang mengenal Mesias yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini,
Situasi saat itu memungkinkan bagi Yohanes Pembaptis untuk meraih popularitas karena ada sekelompok massa yang percaya dan menghormatinya. Namun, bukan itu yang Yohanes lakukan. Ia tetap menempatkan Yesus sebagai inti pemberitaannya. Di sini, Yohanes adalah pewarta, bukan yang diwartakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Injil hari ini kita diingatkan bahwa jangan bangga dengan diri sendiri jika orang lain mengeluh-elukan karya dan kehadiran kita. Ingatlah, di balik semua pewartaan dalam ucapan, tingkah laku, dan kerja kita, ada Yesus Kristus yang harus selalu diutamakan. Jangan kita menyombongkan diri karena kemampuan kita yang mengundang decak kagum orang di sekitar kita. Jangan kita mengubah peran pewarta menjadi yang diwartakan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menerangi gerejamu dengan teladan dan ajaran Santo Basilius dan Gregorius uskupmu. Kami mohon, semoga dengan rendah hati kami mendalami kebenaran-Mu dan dengan setia mewujudkannya dalam cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.